Hari ini hari Kamis tanggal 4 April. Kita lihat pergerakan harga, guys, yaitu pergerakan kripto, forex, dan juga perdagangan emas USD. Kita cek di perdagangan Bitcoin dulu ya, sebagai trading andalan. Bitcoin, sebagaimana minggu lalu saya bahas, Bitcoin sudah di area resisten pada 3-4 hari lalu nih di sini nih. Makanya kita bilang ini dalam rangka mengetes resisten satu. Ini pertama dites nggak tembus turun ke tali, ngetes lagi yang kedua nggak tembus lagi, maka saya bilang kalau nggak tembus punya potensi akan turun menuju tali lagi. Ini kan benar tuh kan. Sekarang lagi mengetes namanya support bayangan, ini warna warna abu-abu nih, support bayangan. Banyak anak penganalis, pengamat Bitcoin di beberapa channel YouTube mengatakan bahwa minggu ini akan itu kata dia kan gitu. Lalu kita bilang kita cek lah ya kan dengan indikator saya. Memang ada benarnya apabila resisten ini ditembus, resisten satu ini ketembus, maka punya potensi menuju resisten 2 itu. Tapi ketika resisten satu ini tidak bisa ditembus, maka punya potensi juga akan turun. Jadi nggak nebak-nebak karena kita punya alat bantunya. Jadi nggak kayak paranormal itu. Ini technical trading, bukan analisis trading. Analisis yang menganalisa tanpa menggunakan sebuah alat bantu indikator yang akurasinya 80%. Kan jelas ini kan. Lalu kita lihat apabila Bitcoin kita gunakan untuk trading scalping 5 menit. Di time frame 5 menit sinyalnya juga masih penurunan tuh. Masih bergerak turun tuh. Pada hari Kamis siang ini. Jam 11 siang. Pergerakannya sedang menguji support 1 di time frame 5 menit. Nah, ini. Ya sebaiknya ini sih jangan open karena ini kan sedang menguji nih. Kalau ini tembus ya punya potensi nanti dia naik lagi, ini langsung terjun lagi. Lalu kita lihat pergerakan daripada Ethereum. Ethereum juga sama di time frame scalping masih menunjukkan penurunan. Lalu di daily time frame investasi untuk investasi, nah ini juga sama nih sama si Bitcoin. Dia mau menguji ke resisten tapi tidak sampai, maka dia turun lagi tuh ke talinya tuh. Jadi pergerakannya masih up ya untuk time frame ini trading jangka panjang tuh untuk investasi. Nah, ini sudah menyentuh tali bawah. Ini punya potensi besar juga untuk naik. Tapi lihat dulu karena ini kan sedang menguji. Ini menguji namanya peak resisten terlemah. Ini nih yang warnanya ungu. Ini yang warnanya abu-abu. Ini menguji support terlemah. Kalau ini tembus ya nanti bisa turun tuh harga Ethereum. Lalu harga daripada BCH. BCH yaitu Bitcoin Cash juga pergerakannya itu masih uptrend di time frame daily harian. Kalau di time frame untuk trading scalping
sudah menunjukkan ya ini juga masih up nih. Jadi di trading untuk ini juga, untuk scalping juga up, lalu untuk investasi juga masih up tuh. Lalu Cardano penurunan, masih penurunan harga tuh di time frame 5 menit scalping. Lalu untuk investasi ini udah menyentuh tali indikator. Lalu kita uji ya. Kita lihat di areanya. Sudah di support 1. Sudah di support 1. Menuju support 2 nih. Ini udah di area support 1. Udah di tengah-tengah. Nanti kalau ini nongol sinyal panah, baru boleh entry sell. Ini untuk Cardano. Lalu bagaimana pergerakan daripada Litecoin? Litecoin untuk daily time frame pergerakannya masih up, sudah menguji nih ini. Kemarin menguji daripada resisten tak ada tembus, gak bisa nembus, maka dia turun tuh menuju tali nih. Menuju tali indikator yang warna biru sama hijau. Lalu di time frame scalping penurunan nih dari sini ke sini, waduh, turun terus. Nah, ini nanti ini bisa ke sini nanti turun lagi nih. Melewati ini support 1. Lalu kita lihat pergerakan dari BNB. Waduh, ini sedang up nih. BNB up, naik, sedang naik. Tapi di time frame sama posisinya. Di time frame untuk scalping juga up, naik. Di time frame untuk investasi jangka panjang juga up, naik. Mungkin ini mau menguji lagi nih, menguji resisten lagi nih. Ini menuju ke sini. Kalau ini enggak nyampe ya nanti dia ke bawah lagi. Inilah trading kalau kita tidak nebak-nebak, jadi enak, jadi nggak sembarangan kita trading, jadi punya aturan yang harus ditaati supaya tidak terjebak nanti minusnya kejauhan gitu. Pak, yang membeli Bitcoin kemarin tuh, yang membeli Bitcoin di sini nih, banyak banget yang pada membeli Bitcoin di temperat di sini, di ujung sini beli pada. Akhirnya kejebak, dia turun ke sini, naik lagi, turun lagi. Lalu kita lihat pergerakan daripada Dow USD, yaitu perdagangan emas dan US dollar. Kita lihat pergerakannya. Sinyalnya masih menunjukkan kenaikan ya, jadi jangan sell karena sinyalnya udah jelas tuh. Sinyal naik. Lalu di area apa sekarang? Sekarang areanya tuh, wah mantap tuh,
Ini udah menuju resisten nih. Ini udah menuju resisten 1, tapi tidak boleh open B maupun open sell. Kayak begini nggak boleh open, karena dia bisa lagi nanti setelah ini turun lalu menuju resisten 1. Nah, di time frame 15 menit juga, kalau indikator ini tidak boleh digunakan ke time frame 5 menit untuk perdagangan SAU USD. Bisanya minimal 15 menit, bisa 1 jam, dan juga harian. Jadi time frame untuk jangka panjang. Untuk jadi break ya, pergerakan daripada SAU USD hari Kamis 4 April masih up, masih kenaikan. Jadi tidak boleh entry sell karena belum muncul sinyal turun, belum ada, baik itu di time frame 15, 30, 1 jam. Wah, ini kompak ini, hampir semua time frame ini, jadi 15 ini semuanya naik. Lalu kita lihat pergerakan daripada USD CPY. Nah, lihat mata uang US dollar versus yen Jepang. Daily time frame masih menunjukkan uptrend, sudah di resisten 1 nih. Jangan beli. Ini area-area sedang menguji, mengetes. Kalau ini ketembus ya dia akan naik lagi ke resisten 2. Tapi kalau ini umpamanya nggak ketembus, dia akan turun dulu ke tali ini lagi. Bagaimana untuk time frame 15? Ini pergerakannya sideways ini. Meskipun muncul sinyal sell tapi sideways, akan sideways ini. Lalu kita lihat GBP USD. GBP USD juga di time frame harian masih up, masih menunjukkan kenaikan harga. Dia sudah turun, menguji support 1, kagak tembus, naik lagi tuh ke tali. Ini nggak bisa nembus support 1, naik lagi. Lalu kita lihat pergerakan USD CHF French. Pak, ini Prancis. Nah, di time frame harian juga masih menunjukkan sinyal up, sinyal kenaikan, sedang menguji resisten 1 nih, untested resistance, menguji resisten 1. Kalau ini tembus akan ke sini ini, tapi kalau nggak tembus dia nanti di sini ada support bayangan, lalu menuju ini nih. Kalau ini nggak ketembus, ke sini ke tali dulu, nanti bisa menguji lagi. Inilah kalau trading punya alatnya, jadi jelas pergerakannya, nggak nebak-nebak. Ini kalau nggak punya alat ini nih, wah ini udah tinggi nih, nah open sell. Nah, kalau nggak punya alatnya kan bingung, alat bantunya. Di time frame 15 down, penurunan di time frame scalping 15 menit. Tapi di H4-nya ini dia satunya masih up. Kalau menurut saya sih dia ini sih akan menuju tali ini nih. Makanya tidak boleh beli, tidak boleh open B maupun sell. Wait, yaitu tunggu dulu. Waiting for trading, menunggu untuk trading. Lalu kita lihat Euro USD. Euro USD daily time frame pergerakannya sideways.
Jadi nggak ada pergerakan guys. Nah, jadi tidak boleh open BEM maupun sell yang kayak begini nih. Tapi di time frame kecil up, di trading scalping kenaikan nih, naik. Tapi juga belum bisa karena sideways ini kan tuh gerakannya kayak begini nih. Jadi nggak boleh open BEM maupun open sell karena bisa saja nanti ada news di sini nih. Jadi untuk informasi daripada pergerakan Bitcoin, kripto, atau USD, perdagangan emas maupun forex pada hari ini kita cukupkan informasinya. Bagi para pemirsa yang ingin mendapatkan subscribe, like, dan komen dari saya, silahkan komentar di bawah. Sudah pasti saya akan subscribe, komen, dan like di channel Anda. Ya kan, kita saling support, saling bantu. Silakan. Dan saya akan mengunjungi channel-channel Anda kalian. Sebagai apa? Sebagai ya kita tuh sama konten kreator tuh ya harus saling berkunjung, ibarat silaturahmi channel, itulah. Nggak usah egois. Kita cukupkan ya informasi pada hari ini. Semoga sukses untuk para trader dan juga para youtuber.